Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, 7 amalan penghapus dosa zina. Zina menurut pandangan Islam merujuk pada perbuatan di luar batas-batas yang ditetapkan dalam agama syariat Islam. Karena dorongan hawa nafsu, khususnya hubungan seksual di luar nikah. Zina adalah merupakan dosa besar dalam Islam dan memiliki konsekuensi yang sangat serius baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam memerintahkan pemeluknya menjaga diri dari perbuatan zina dengan cara menjaga pandangan, menjauhi pergaulan bebas, mematuhi syariat terkait pergaulan antara wanita dan pria, serta menjalankan perintah untuk menikah sebagai sarana sah dalam menjalani hubungan seksual. Zina sendiri terbagi kepada 2 kategori. Zina muhson, yaitu yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson, yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun had untuk orang yang berzina adalah dengan ranjam atau lempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, orang yang berzina tapi sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson, yakni bagi pemuda-pemudi yang belum menikah berzina, maka mendapat hukum dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan zina. Terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dalam ayat ini sungguh jelas bahwa mendekati zina saja sudah haram, apalagi melakukannya. Namun bagaimana jika sudah terlanjur berbuat zina? Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan penuh dengan solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan Tuhan yang Maha Pengampun. Ada juga amalan yang mampu menghapuskan dosa-dosa zina sepanjang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan niat bertaubat yang tulus. Berikut ini adalah zikir atau amalan penghapus dosa zina yang diambil dari berbagai sumber. 1. Taubatan nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam taubatan nasuha. Seseorang bisa dikatakan taubatan nasuha apabila melewati syarat-syarat berikut. Pertama, menyesali perbuatan zina dengan tulus dan sungguh-sungguh. Menghentikan perbuatan zina dan menjauhi segala yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Bila mana awal perbuatan zina tersebut adalah dari medsos, dia menghentikan medsosnya. Bila mana perbuatan zinanya itu adalah di tempat hiburan klub malam, maka dia berhenti dari klub malam dan sebagainya. 3. Mempunyai tekad yang bulat di dalam hati untuk tidak pernah lagi mengulangi perbuatan zina di masa depan. 4. Memohon ampun dengan hati yang penuh harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengembalikan hak-hak orang yang mungkin terzalimi akibat perbuatan zina tersebut. Itulah tata cara taubat dari dosa zina. Taubatan nasuha harus dilakukan secepat mungkin dan sebelum datangnya ajal atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Taubat nasuha adalah kunci untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. 2. Salat taubat. Amalan penghapus dosa zina selanjutnya adalah melakukan salat taubat. Salat taubat adalah salat sunnah yang dikerjakan 2 hingga 6 rakaat di malam hari. Namun pelaksanaannya setelah salat isya atau sebelum subuh. Salat ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cara memohon ampunan kepadanya. Meskipun salat taubat ini tidak bisa langsung menghapus dosa zina, namun ia adalah cara untuk mengungkapkan penyesalan dan keinginan manusia untuk berubah. Adapun tata cara taubat zina dengan salat taubah adalah: pertama, niat salat taubah di dalam hati. Adapun niat salat taubah adalah usolli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Niat ini biasa seperti sholat biasa, dibaca ketika takbiratul ihram. Setelah membaca takbiratul ihram, langsung membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira sampai habis. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu membaca surat pendek, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua sama. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud lagi seperti sholat biasa. Bangun untuk rakaat kedua dan ulangi langkah sebelumnya, tasyahud akhir, dan lalu salam. Mudahnya melakukan sholat taubah adalah sama seperti sholat biasa, namun hanya niat tadi yang dirubah. Setelah selesai salam, maka berdoa dengan doa taubat yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya saja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa taubat dari zina adalah sebagai berikut. Bisa kita lakukan dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar dengan melakukan zina. Aku menyesali perbuatan itu dengan segenap hatiku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ya Allah, ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang bertakwa dan bersih dari segala noda dan dosa. Ya Allah, jangan Engkau biarkan aku terjerumus lagi ke dalam perbuatan keji itu. Ya Allah, berikan aku hidayah dan perlindungan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. 3. Berzikir dan beristighfar yang banyak. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa seseorang dapat hilang dengan terus menyebut nama Allah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahisah aw zalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yasirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Adapun lafaz istighfar atau zikir penghapus dosa zina yang bisa dibacakan adalah istighfar biasa, yakni astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Zat yang tiada Tuhan melainkan hanya Dia yang hidup lagi berdiri sendiri. Aku bertaubat kepadanya. Baca sebanyak-banyaknya, sebaiknya lebih dari 100 kali. 4. Mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati, dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang dan akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Rawahul Muslim. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 5. Berpuasa. Amalan penghapus dosa seterusnya adalah puasa. Puasa merupakan amalan untuk menghapuskan dosa zina juga. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, dan puasa Syawal. Dengan puasa, seseorang belajar mengendalikan hawa nafsu dan kesabarannya. Tak hanya itu, puasa juga merupakan kondisi di mana doa-doa yang kita panjatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. 6. Rajin bersedekah. Amalan yang bisa dilakukan untuk menghapuskan dosa adalah dengan bersedekah. Bersedekah dengan ikhlas adalah cara membersihkan harta dan jiwa kita dengan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kita menghapus dosa-dosa kita dan mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah juga menunjukkan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan Allah kepada kita. 7. Memperbanyak amal soleh. Penghapus dosa selanjutnya adalah memperbanyak amal soleh. Melakukan amal soleh adalah cara menghapuskan dosa-dosa
dan mendapatkan pahala yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh adalah tindakan yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita menjaga jarak dari perbuatan dosa, termasuk dosa zina. Itulah zikir atau amalan yang bisa menghapuskan dosa zina. Dalam Islam, pengampunan Allah sangatlah besar. Allah senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Dengan mengaplikasikan amalan-amalan di atas dengan niat yang ikhlas tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang dapat menghapuskan dosa zina dan memulai lembaran baru dalam hidup yang lebih baik, bermakna dan bermartabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, tentu derajat kita di hadapan manusia pun secara otomatis akan terangkat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.